Oke, sekarang kita akan masuk ke bagian yang kedua, ke soal hitungan. Setelah kalian paham konsepnya, kalian bisa, eee, mengakses video ini untuk bisa mengerti perhitungan mengenai keep or drop atau keputusan mempertahankan atau mendrop produk atau segmen. Kita mulai dari sini. Oke, tapi kalau misalnya kalian masih belum bisa membedakan antara relevan cost dengan irrelevant cost atau cost yang tidak relevan, maka kalian jangan masuk dulu ke tahapan ini. Jadi diputar lagi video yang part 1 sampai mengerti, baru kita masuk ke hitungan. Oke, kita mulai. Adding or dropping segment. Adding itu nambahin, dropping itu mengurangi. Jadi satu di antara keputusan penting yang sering diambil oleh manajer adalah mendrop atau menghentikan segmen bisnis seperti produk atau toko. Nah, ini hanya terjadi kalau suatu perusahaan punya lebih dari satu produk atau lebih dari satu toko. Kalau cuma satu produk atau satu toko, maka keputusan keep or drop itu nggak pernah ada ya. Jadi ini hanya terjadi kalau ada beberapa lini produk atau ada beberapa toko. Nah, kita lihat, eee, bagaimana relevan cost bisa digunakan untuk memutuskan apakah kita harus mendrop atau meneruskan, segmen atau produk, ya. Sebagai contoh saya mengambil ada yang namanya Lovell Company. Si perusahaan Lovell ini merupakan suatu perusahaan yang memiliki beberapa jenis produk. Di antaranya adalah jam digital dan jam analog. Seiring dengan menurunnya popularitas jam digital, maka lini produk jam digital punya si Lovell ini nggak pernah laba lagi nih selama beberapa tahun. Jadi si Lovell sedang mempertimbangkan apakah dia akan menghentikan produk tersebut atau tidak karena sudah lagi tidak mencetak laba. Untuk bisa ngambil keputusan dia mau drop atau terus menjalankan, produksi dari digital watch, harus ada analisisnya dulu. Nah, si analisisnya dulu bisa dilakukan dengan 2 cara atau 2 pendekatan. Pendekatan yang pertama adalah pendekatan contribution margin. Atau kalau misalnya perusahaan nggak mau pakai pendekatan contribution margin, perusahaan juga bisa menggunakan, pendekatan comparative income. Nanti kalau kalian misalnya ngitung pakai contribution margin atau pakai comparative income, itu nggak masalah karena keduanya akan menghasilkan nilai dan keputusan yang sama. Jadi pendekatannya berbeda, tapi hasil akhirnya akan sama. Oke, kita pakai pendekatan contribution margin dulu. Ada rule-nya di sini, atau aturan dalam mengambil keputusan. Jadi Lovell harus menghentikan jam digital kalau atau jika penghentian dari produksi jam digital tersebut akan meningkatkan labanya. Maka ini implikasinya adalah kalau dalam hitungan penghematan fixed cost-nya kalau lebih tinggi daripada contribution margin yang hilang, maka kita akan menghentikan jam digital. Tapi kalau penghematan fixed cost-nya tidak melebihi contribution margin-nya, maka kita tidak akan drop si jam digital tersebut. Oke, kita lihat hitungannya. Ini adalah segmen income statement atau laporan laba rugi segmen dari, jam tangan digital yang diproduksi oleh perusahaan. Kita lihat di sini, bentuknya ini, income statement-nya bentuknya contribution margin ya, karena lihat di sini, sales dikurangi variable cost dulu, dapat CM atau contribution margin, baru dikurangi fixed cost, maka akan dapat net operating loss. Kalian lihat di sini, contribution margin-nya sebenarnya nih si perusahaan itu, kalau kita ngelihat contribution margin-nya itu masih positif 300.000, tapi ternyata fixed cost-nya tuh banyak banget. Fixed cost-nya 400.000. Maka, eee, hal itu menyebabkan,
segmen dari digital watches ini rugi sebesar $100.000 karena contribution margin-nya tidak bisa menutupi fixed cost-nya. Terus gimana kalau rugi terus, apakah harus langsung kita tutup? Logika kita bilang, ya udah kalau rugi berarti harus ditutup dong. Tapi nggak semudah itu. Kenapa? Coba balik lagi ke irrelevan sama relevan cost, di mana kalau biaya yang relevan itu harus kita pertimbangkan dalam mengambil keputusan. Sedangkan kalau yang irrelevan atau tidak relevan, itu tidak harus dimasukkan ke dalam komponen dalam mengambil keputusan. Jadi di sini yang harus dilakukan adalah analisa yang mana aja biaya yang relevan, yang mana yang tidak relevan. Oke, jadi kita butuh informasi ya. Informasinya di sini dibilang, investigasi menemukan bahwa fixed general factory overhead dan general administrative expenses tidak akan terpengaruh jika jam digital dihentikan. Kalau ada kata-kata tidak akan terpengaruh, coba dijawab, apakah berarti si kedua biaya tersebut relevan cost atau biaya yang tidak relevan? Betul, jawabannya adalah biaya yang tidak relevan. Kenapa coba? Karena mau si digital watches ini diproduksi ataupun tidak, fixed general factory overhead sama general administrative expenses pasti akan tetap ada atau non-avoidable. Jadi kalau nanti si digital watches-nya itu di-drop, tetap ini akan muncul dan dibebankan ke produk yang lain. Oke. Terus di sini dibilang, mesin atau peralatan yang digunakan untuk memproduksi jam digital nggak punya nilai jual kembali atau alternatif penggunaan. Jadi udah aja, nggak bisa dipakai lagi untuk produksi yang lain. Terus kalau dijual juga nggak bakalan bisa. Sekarang pertanyaannya, apakah Lovell harus keep atau mempertahankan atau harus drop atau menghentikan si segmen jam digital? Oke, sekarang kalau kita pakai pendekatan contribution margin, kita lihat dulu CM-nya berapa. Tadi kan udah diketahui ya, CM-nya atau contribution margin-nya adalah $300.000. Terus fixed cost-nya hanya kita masukkan yang avoided atau bisa dihindarkan. Ya, apa aja yang bisa dihindarkan? Ternyata yang bisa dihindarkan cuma salary dari si manajernya. Jadi kalau itu di drop, maka kita nggak harus bayar biaya manajernya, nilainya 90.000. Biaya advertising atau iklan, nggak mungkin ada ya, kan produknya di-drop, 100.000. Kalau kita tidak akan memproduksi lagi digital watch, maka kita tidak perlu untuk membayar rent atau biaya sewa. Maka ini bisa kita hemat. Setelah dijumlahkan, ternyata nilainya adalah 260.000. Terus net disadvantage-nya adalah 40.000. Di sini karena penghematan fixed cost tidak melebihi dibandingkan CM yang hilang, maka Lovell sebaiknya tidak menghentikan produk jam digital atau sebaiknya mempertahankannya. Lihat di sini deh. Contribution margin-nya tuh kan kalau dia hilang 300.000, hilang aja. Padahal yang dihemat cuma 260.000. Maka kita akan rugi 40.000. Itu sebabnya kita sebaiknya tidak mendrop jam digital. Karena kita akan kehilangan si 300.000 ini. Walaupun si cost yang ini juga berkurang. Tapi lihat deh, kehilangan pendapatannya atau contribution margin-nya lebih besar daripada kehilangan biayanya. Makanya di sini disebut sebagai net disadvantage atau kerugian kalau kita drop digital watch. Oke, itu cara yang pertama. Cara yang kedua adalah menggunakan comparative income approach. Jadi, solusi juga bisa diperoleh dengan cara kita menyiapkan comparative income statement. Menurut saya, cara yang ini sih relatif lebih mudah untuk dimengerti. Kita lihat ya. Oke, sorry. Yes.
Lihat di sini, jadi, kita punya 2 skenario. Skenario yang awal adalah kita keep digital watch-nya, skenario yang kedua adalah kita drop digital watches-nya. Tentu saja kalau kita drop, maka mulai dari sales sampai contribution margin ini pasti nol dong. Tapi kalau kita keep, pasti akan tetap ada. Oke, kolom satu adalah skenario keep, kolom 2 adalah skenario drop, kolom ketiga adalah difference alias perbedaan antara keep sama drop. Di sini kita lihat, sales-nya kalau keep tetap ada, tapi kalau drop akan hilang, maka difference-nya adalah keep kurangi drop akan jadi difference. Maka jika jam digital dihentikan, perusahaan akan mengorbankan contribution margin-nya $300.000 ini. Nah, di sisi lain, general factor overhead ini akan tetap ada, maka biaya ini nggak relevan. Kalau biayanya nggak relevan, kalian bisa lihat di sini, difference-nya 0. Artinya, mau di-keep ataupun di-drop, nggak ada difference-nya atau tidak ada perbedaannya. Nah, manajer tadi, si salary-nya atau gajinya, ketika kita drop, kita nggak butuh bayar manajer lagi. Maka berarti salary offline manager ini merupakan relevant cost. Jadi ada difference-nya antara keep sama drop sebesar 90.000. Berikutnya, kalau jam digitalnya dihentikan, penyusutan mesin akan tetap dibebankan karena mesin nggak bisa dijual. Jadi depresiasinya akan terus muncul di sini. Maka kita bisa bilang depresiasi di sini adalah irrelevant cost karena mau keep ataupun drop nggak ada bedanya, nol bedanya. Advertising di sini kita lihat, keep 100.000 tapi kalau drop kita nggak perlu ngiklanin lagi kan, maka ada difference 100.000. Rent juga kita nggak perlu sewa bangunan lagi, maka ada perbedaannya 70.000. Yang terakhir, general administrative expense ini akan tetap ada. Tahu dari mana? Tahu dari soal. Dia bilang general administrative expense itu akan tetap ada. Maka antara keep sama drop nggak ada bedanya. Kalian lihat di sini. Total fixed expense-nya kalian jumlahin dari yang fixed cost-nya akan jadi 260.000. Sorry. Maka kita, kurangi 300.000 di sini dengan 260.000. Net operating loss-nya adalah 40.000. Sama ya, antara metode contribution margin sama comparative income approach sama-sama loss-nya $40.000. Jadi, kenapa sih kita harus mempertahankan segmen jam digital? Jelas-jelas rugi $100.000. Karena ternyata jawabannya terletak pada cara mengalokasikan common fixed cost ke produk. Alokasi itu dapat membuat suatu segmen terlihat tidak menguntungkan dibandingkan yang sesungguhnya. Jadi yang tadi, ternyata sebenarnya kalau kita drop malah lebih rugi lagi sebesar $40.000. Jadi yang kita lakukan adalah kita harus mempertahankan lini produk jam digital. Oke, sampai sini silahkan dibuat, soal yang berkaitan sama keep or drop, ya. Dicoba dulu dikerjakan, kalau misalnya kalian bisa baru kalian ke video berikutnya. Oke, terima kasih.